Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok kelima yang beranggotakan Citra Putri Andari, Hastari Ramadhani, Rohatun, Mardia, dan Ardian Anwar. Di sini kami akan menjelaskan mengenai case-based learning yang membahas tentang asosiasi profesi di mana kami ambil asosiasi profesi tersebut adalah IAI. Di sini untuk iuran keanggotaannya terdapat tiga jenis biaya, yaitu ada pendaftaran anggota utama, pendaftaran anggota madya, pendaftaran anggota muda. Untuk pendaftaran anggota utama dan anggota madya itu ada uang pangkalnya sebesar Rp500.000, sedangkan untuk anggota muda tidak memakai uang pangkal. Nah, kalau keterangannya itu, ini cuma dibayarin sekali pas kita daftar di awal. Kalau misalnya iuran tahunan, semuanya ada. Itu pendaftaran anggota utama, anggota madya, sama anggota muda. Kalau bedanya anggota utama sama anggota madya itu, kalau anggota utama dia 600.000, kalau misalnya anggota madya cuma 500.000. Untuk syaratnya itu ada dua, yang mana yang pertama itu kita bayar dari Januari sampai September. Nah, itu bayarnya cuma 1 tahun periode itu aja. Sedangkan kalau kita bayar dari Oktober, kita harus bayar periode selanjutnya juga. Itu juga berlaku untuk pendaftaran anggota muda iuran tahunannya. Jadi syaratnya itu sama semua, ada dua gitu. Nah, boleh dilanjut, Citra. Eh, Oke, selanjutnya itu penetapan harga tadi tuh udah sesuai belum sih sama metode yang kita pelajarin. Jadi menurut saya sendiri ya, itu penetapan harga keanggotaan IAI tadi tuh udah nerapin metode bundle pricing, di mana metode bundle pricing ini tuh termasuk ke dalam kategori the pricing unit yang merupakan bagian dari akuntansi manajemen harga yang relevan, di mana dalam setiap kartu keanggotaan IAI tadi itu memiliki akses tambahan di mana dapat berfungsi sebagai alat pembayaran seperti MRT, Transjakarta, parkir, tol, dan lain-lain. Kemudian kemudahan akses materi, referensi SAK online, majalah akuntan Indonesia online, kemudian mendapatkan email dengan kapasitas 50 GB, boleh ke bawah dia. Terus ada Office 365 online, terus Microsoft Teams, OneDrive, dan lain-lain. Boleh dilanjut ya ke bawah. Nah, terus selain bundle pricing tadi, dia juga nerapin metode price lining. Metode ini tuh digunakan apabila perusahaan menjual produk atau jasa lebih dari satu jenis. Harga untuk lini produk atau jasa tersebut bisa bervariasi dan ditetapkan pada tingkat harga tertentu yang berbeda. Eh, Kalau yang tadi udah dijelasin sama Mardia kan itu dia ada tiga tarif ya. Di mana yang pertama itu anggota utama 600.000 iuran tahunannya, terus anggota media 500.000, anggota muda 250.000. Berarti metode yang digunain itu ya di akuntansi keuangan harga yang relevan itu dia ngambilnya yang pricing unit ya. Jatuhnya tuh yang unbundling. Benar nggak, Citra? Iya dia yang bundling price. Selain itu dia juga kayak nerapin gitu nggak sih, Cit? Kayak eh, misalnya dia ngeluarin sertifikasi, ada brevet A, brevet B gitu kan, dari Instagramnya, sempat lihat juga sih. Jadi dia kalau misalnya ikut brevet A, brevet B sekaligus langsung murah, masuk juga ya berarti ya ke itu, pricing on it. Iya dia benar. Yang lain gimana teman-teman? Ada yang menambahin atau ada yang dapat informasi baru?
Mungkin bisa dilanjut dulu aja kali ya. Oh ya udah. Baik, berikut ini ada visi dari IAI. Visinya itu menjadi organisasi profesi terdepan dalam pengembangan pengetahuan dan praktek akuntansi, manajemen bisnis, dan publik yang berorientasi pada etika dan tanggung jawab sosial serta lingkungan hidup dalam perspektif nasional dan internasional. Kemudian untuk misinya itu yang pertama itu memelihara integritas, komitmen, dan kompetensi anggota dalam pengembangan manajemen bisnis dan publik yang berorientasi pada etika, tanggung jawab, dan lingkungan hidup. Kemudian yang kedua yaitu mengembangkan pengetahuan dan praktek bisnis keuangan atestasi dan non-atestasi serta akuntan bagi masyarakat. Dan yang terakhir ini berpartisipasi aktif di dalam mewujudkan good governance melalui upaya yang sah dan dalam perspektif nasional dan internasional. Mungkin untuk selanjutnya kita diskusiin secara per poin ya. Nah, untuk visi misinya ini menurut teman-teman sudah mengimplementasikan nggak sebagai profesi akuntansi Indonesia yang baik gitu? Kira-kira sudah mencerminkan atau belum gitu? Bisa itu kali ya, Vo. Kayak eh, berpartisipasi aktif itu eh, maksudnya kayak beberapa kayak dosen kita juga kan udah ada gitu ya yang anggota IAI. Dia juga maksudnya berpartisipasi aktif itu dia ngajar kita gitu kan. Berarti Iya. salah satu contohnya itu dia juga udah sampai kan ya tujuannya. Soalnya salah satu anggotanya aja yang deket sama kita gitu udah jelas-jelas ada yang ikut berpartisipasi dalam perspektif nasional. Kalau menurut saya sendiri sih kayaknya udah cocok tujuannya, tapi untuk 3 poin ini belum bisa dibilang sepenuhnya juga sih. Ya, kalau misalnya untuk misi yang pertama kan ini memelihara integritas, komitmen, dan kompetensi anggota. Ini kalau menurut saya sih udah tercermin ya, karena melihat dari benefit yang sudah dibacakan sebelumnya ini, ada yang namanya SHK online, dan itu secara upgrade. Jadi, kompetensi anggotanya itu bakal terus-menerus meningkat. Nah, itu menurut saya untuk misi yang pertama ini udah cukup lah ya. Nah, untuk yang kedua ini mengembangkan pengetahuan dan praktek bisnis. Ini sama kayak tadi, ada beberapa benefit yang didapat dari keanggotaan. Jadi ini misinya juga mungkin berjalan secara efektif, kemudian berpartisipasi aktif di dalam mewujudkan good governance. Ini udah so pasti ya, karena ini kan ya itu eh, istilahnya ini lingkupnya tuh udah bukan swasta atau lingkupnya kecil itu lingkupnya udah si Indonesia. Jadi otomatis dari ini juga pusatnya akuntansi itu ada di sini gitu. Boleh di next. Ntar mau nanya nih, Ya boleh. kalau kan ini kan ya ini kan apa ya, kayak concernnya itu kan ke akuntan ya, akuntan aja. Nah, itu kan di PON 2 tuh ada kayak akuntan bagi masyarakat. Nah, itu kayak eh, ada ini gak sih, kayak misalkan contoh kegiatan atau enggak, biasanya tuh dari YAI ada volunteer atau enggak apa gitu, kayak dia buat program atau sesuatu yang kira-kira bisa bermanfaat gitu bagi masyarakat sekitar gitu, misalkan kayak UMKM gitu kan, mereka kan mungkin dari sisi pengetahuan akuntannya kan kayak kurang gitu ya. Terus kalau mau ikut keanggotaan IAI juga bayarnya juga mungkin berat gitu bagi mereka gitu. Secara misalkan kalau mereka itu UMKM gitu, kayak di apa, bisnis-bisnis kecil gitulah. Jadi misalkan kalau untuk mengeluarkan uang yang banyak tuh kayaknya mungkin kayak rada sulit gitu. Nah, dari angkutan-angkutan ini kayak, kan ini kan organisasi besar ya, terus juga kayak eh, terpercaya gitulah, kayak kualitasnya udah terjamin gitu. Dia ada gak sih ngasih ke masyarakat gitu, kayak kayak ilmu-ilmu atau enggak apapun itu yang kayak volunteer gitu, kayak relawan atau apa gitu. Seenggaknya tuh kayak amal-amal gitulah yang gratis gitu.
izin jawab ya. Mungkin dari perspektif akuntan bagi masyarakat itu masyarakat luas ya. Jadi yang bisa nerima itu bisa pelajar, bisa masyarakat umum gitu kan maksudnya. Maksudnya eh, apa ya, pasarnya itu masyarakat. Nah, masyarakat ini bisa jadi kayak pelajar, terus kayak masyarakat umum gitu. Nah, di sini tuh sebenarnya dari akuntan bagi masyarakat ini udah sesuai nih sama visinya, yaitu di sini nih di bagian yang berorientasi pada etika dan tanggung jawab sosial serta lingkungan hidup dalam perspektif nasional serta lingkungan hidup. Jadi si IAI ini tuh bukan sekedar kayak keanggotaan gitu, terus ada yang mau brevet gitu. Enggak, tapi dia juga ikut mewujudkan sesuatu yang secara real untuk kehidupan gitu. Kayak misalnya dia ini tuh kayak ngadain webinar. Nah, webinar ini tuh fungsinya itu untuk masyarakat, untuk mengedukasi masyarakat. Seperti itu. Benar Cukup? sih, benar tadi baru ngeliat juga nih dari Instagramnya IAI Jakarta cukup banyak juga ngadain webinar sama workshop ya, Iya, gratis, betul. bisa ngebantu orang-orang yang kurang paham sama laporan keuangan mungkin. Dan ini nggak cuma seputar akuntansi ya, karena akuntansi kan lingkupnya banyak nih, ada manajemen, ada pajak. Ya, jadi Benar-benar. ya ini berusaha untuk mengcover, untuk mengedukasi masyarakat seperti itu sih. Jadi setiap lapisan tuh bisa merasakan gitu. Jadi ternyata ngadain pelatihan atau enggak seminar-seminar gitu ya. Mungkin kan sekarang juga bisa dari online Zoom, jadi biayanya juga mungkin nggak terlalu banyak gitu. Jadi bisa gratis juga kali ya. Jadi kayak gitu. Iya, betul. Eh Sekedar informasi, biasanya emang ada sih kayak untuk brevet gitu, dapat beasiswa, misal dari kampus gitu. Karena saya sendiri merasakan itu, jadi tapi di beda profesi, di beda organisasi, tapi sama kok. Maksudnya biasanya tuh ada yang ngasih beasiswa seperti itu. Boleh dilanjut aja. Kalau visi misinya udah oke, boleh dilanjut. Nah, sekarang ada maksud, tujuan, dan fungsi dari IAI. Nah, yang IAI ini bermaksud untuk menghimpun potensi akuntan Indonesia untuk menjadi penggerak pembangunan nasional dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Nah, untuk tujuannya ini yaitu mengembangkan dan mendayagunakan potensi akuntan Indonesia sehingga terbentuk suatu cipta dan karya akuntan Indonesia untuk didharma baktikan bagi kepentingan bangsa dan negara. Kemudian ada IAI ini berfungsi sebagai wadah komunikasi yang menjembatani berbagai latar belakang tugas dan bidang pengabdiannya untuk menjalin kerjasama yang bersifat sinergi secara serasi, seimbang, dan selaras. Untuk maksud dan tujuannya ini ada yang ingin ditambahkan atau kira-kira udah efektif belum atau enggak udah selaras belum sama misinya? Kalau untuk poin kedua, saya setuju sih, soalnya kan ada juga tuh akuntan-akuntan dari yang anggota IAI, dia tuh bekerja di salah satu sektor-sektor publik kan, yang mana tuh sektor publik itu kan orientasinya kan pelayanan bagi masyarakat tuh. Jadi udah masuk sih poin 2 menurut saya. Oke. Menurut saya juga seperti itu. Yang poin pertama ini kan saya izin bertanya juga. Yang pertama ini menghimpun potensi akuntan Indonesia. Nah, tadi kan Mardia sempat bilang ada yang namanya IAI, Instagramnya IAI Jakarta. Nah, kalau boleh tahu itu IAI ini tuh ada di mana aja gitu? Di setiap provinsi adakah? Kalau itu sih kurang tahu, tapi yang kalau yang dapat dari
sosial medianya yang ada tuh ada Jakarta, Jawa Timur, Sumsel. Masih itu sih yang ada di Instagramnya. Mungkin ada tapi nggak semuanya punya sosial, mungkin nggak aktif sosial media gitu kayaknya. Hmm. Oh, iya. Kalau yang nggak punya sosial media itu ada banyak ya. Misalnya kalau misalnya dia bilang bermaksud untuk menghimpun potensi akuntan Indonesia, berarti tuh Heeh. dia lingkupnya gede dong atau besar dong. Berarti kan nggak cuma 5 provinsi. Harusnya gitu sih. Heeh. Tapi ini kurang kurang tahu juga ya. Maksudnya IAI itu harus ada di kayak maksudnya tiap kota-kota besar aja atau ada di kota-kota kecil, misalnya kayak daerah gitu juga belum belum diketahuin sih. Hmm, oke. Iya bener sih. Soalnya Iya juga soalnya sih. kalau waktu di kan saya sendiri pernah di salah satu daerah gitu ya yang nggak masuk ke kota besar, saya belum pernah dengar di situ ada IAI ya. Mungkin kurang tahu karena mereka kurang bersosial, maksudnya kurang mensosialisasikan atau memang nggak ada gitu. Hmm. Iya, kalau emang tujuannya mengimpun potensi angkutan Indonesia, emang harusnya sih di setiap provinsi ada ya. Mungkin Mm-mm. kalau emang nggak ada itu mungkin ini kali ya. Mungkin sempat ada, cuman karena nggak aktif atau nggak anggotanya kurang, mungkin jadi diberhentiin gitu atau enggak difokusin ke provinsi yang emang benar-benar aktif, terus kegiatannya juga ada gitu. Gitu kali ya. Ya atau Sebenarnya dijadiin kayak itu ya, mungkin satu misalnya untuk Sumatera Utara di beberapa daerah aja gitu mungkin. iya, iya bisa Ya juga. mungkin. Ya mungkin eh, dipusatkan kayak Oh, disentralisasikan gitu. Kemudian Ah, nanti benar-benar. di anggota-anggota yang lain bisa satu tujuan, satu arah mungkin kali ya. daripada kepencar-kepencar gitu kali ya. Iya Hmm, benar. ya menurut saya kalau kayak gitu nggak apa-apa sih, asalkan emang eh, semua semua tempat bisa tercover gitu, Iya bisa sih. ikut Eh, merasakan. mau nambahin juga dong, ini tadi saya habis baca di websitenya, ternyata tuh kalau misalnya mau mendirikan IAI di wilayah itu, ternyata tuh harus memiliki anggota utama sekurang-kurangnya 50 orang, kayak gitu. Oh, iya 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 iya. Benar 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 benar. Oh berarti syaratnya kalau mau bikin ada harus 50 anggota dulu ya. Iya, benar. Ya wajar sih kenapa daerah-daerah kecil tuh nggak, maksudnya nggak semua ada IAI-nya. Karena kan Iya sih. bisa dibilang orang di daerah kecil aja pendidikannya masih belum merata gitu. Apalagi Hmm, kayak spesifik profesi akuntan kayaknya iya masih sulit. betul. Iya Lebih benar-benar. spesifik karena akuntansinya sih. Mungkin Mm-mm. lebih mentingin kualitas dibanding kuantitas. Dikit nggak apa-apa, asalkan visi misinya jalan terus Hmm, pendidikannya jelas gitu daripada banyak kepencar-pencar tapi nggak jelas gitu. boleh di next. Kalau udah nggak ada tambahan dari teman-teman atau nggak ada yang ditanya, boleh di next. Oke, selanjutnya itu perlu nggak sih ditetapkannya subsidi? Nah, next, Mar. Oke, kalau menurut saya yang saya baca dari laman web IAI Global itu Ikatan Akuntansi Indonesia itu udah mendapatkan subsidi yang bekerja sama dengan The Institute of Chartered Account in England of and Wealth gitu dalam memberikan beasiswa bagi mahasiswa berprestasi untuk menjadikan akuntan profesional berstandar global. Kalau menurut kalian sendiri, ini tuh udah cukup apa masih kurang subsidinya atau perlu lagi nih dapat subsidi gitu? Izin berpendapat, mungkin menurut saya kalau bisa ditambahkan subsidinya sih, berharap sih bisa lebih sih. Karena untuk kemajuan
IAI itu sendiri. Dan yang penting kan IAI ini tuh juga kan ada namanya good governance. Jadi akan ada feedback dari mereka untuk pemerintahan juga. Menurut saya nggak ada salahnya untuk memberikan subsidi gitu sih. Oke, mungkin izin menambahkan juga ya yang terkait sebelumnya udah dibahas itu yang IAI itu udah di mana aja berdirinya itu. Kalau yang saya baca tadi juga sebenarnya di IAI itu dia tuh udah lumayan cukup apa ya? Lumayan cukup tersebar karena tadi sempat ngeliat juga IAI itu udah ada yang di Jatim, di NTB, ada di Sumatera. Nah, mungkin yang daerah-daerah terpelosok gitu yang masih kurang ya apa sih namanya ituannya bisa kali ya itu yang mendapatkan subsidinya ya itu. Iya, betul. Ya, untuk daerah-daerah terpelosok itu sekiranya bisa untuk mendapatkan subsidi dan mungkin lebih ditingkatkan lagi kali terkait sosialisasinya. Iya, Iya, saya setuju sih itu terkait Ya, sosialisasi itu kurang banget. Kayak saya aja baru karena jujur aja karena ada kasus ini saya baru ngeliat laman IAI gitu biayanya segitu ternyata oh murah gitu kalau untuk yang udah berpenghasilan gitu mau jadi anggota mudanya gitu kan. Cuman karena kita nggak tahu kurang info jadi eh, kayak ketertarikan kita untuk ke IAI kurang. oke, ada yang mau menambahkan lagi atau ada yang punya pendapat lain gitu kalau mau tanya juga dong, menurut teman-teman nih, kalau emang tadi sekiranya emang dibutuhkan subsidi yang lebih itu, kira-kira dari teman-teman tuh subsidi yang kayak gimana? Entah ada anggaran khusus kah dari pemerintah atau harus bekerja sama dengan setiap univ karena di mana berharap kan setiap universitas itu kan menciptakan generasi akuntan yang baik nih. Bisa jadi kira-kira kolaborasi antara universitas gitu kemungkinan bisa nggak sih? Jadi tuh setiap universitas kan pasti tujuannya pengen mahasiswanya ini kan menjadi lulusan yang terbaik gitu. Ada kemungkinan nggak sih universitas itu kerjasama dengan IAI gitu? Kalau Kira-kira menurut saya sih, pendapat teman-teman gimana? kalau menurut saya sih itu eh, apa ya program yang bagus ya boleh gitu. Maksudnya kan kalau AI ini kan nanti kan kaitannya ada hubungannya sama apa ya kayak standar akuntan gitu kan, maksudnya peraturan-peraturan gitu di akuntansi. Nah, kalau misalkan AI kerja sama universitas gitu kan, contohnya misalkan mereka tuh kayak ngambil beberapa mahasiswa gitu ya untuk ikut sama mereka gitu untuk melakukan, pasti kan di dalam AI ini kan ada riset gitu. Kalau misalkan ada peraturan yang berubah ataupun penyesuaian peraturan gitu kan pasti kan ada riset dan sebagainya kan. Nah, kalau menurut saya sih kayak dari mahasiswanya gitu misalkan kalau diajak atau nggak bekerja sama gitu nanti ikut bareng sama AI gitu. Jadi mereka tuh melihat prosesnya gimana, terus habis itu cara menyikapinya gimana, terus cara ngambil keputusannya juga gimana yang tepat gitu untuk kebaikan semuanya. Kalau menurut saya itu jadi pengalaman yang mahal sih dan juga itu jadi program yang bagus gitu bagi pemerintah, universitas dan juga kerjasama dengan IAI. Menurut saya sih gitu. Yang lain coba ada yang mau nambahkan? Iya kayak contohnya tuh kayak magang merdeka kan. Kalau misalnya seandainya IAI ada kerjasama gitu cukup menguntungkan dan cukup menarik mahasiswa buat ke IAI gitu kan yang dimana itu kan selain dikonversi dapat pengalaman kita juga dapat fee gitu misalnya di paid gitu apalagi di sini kan konteksnya IAI gitu yang megang akuntansi gitu
akuntan seluruh Indonesia. Jadi pengalaman pasti banyak, cuman karena mereka sendiri kurang kayak kerjasama gitu sama pemerintah atau universitas ya. Jadi biasanya mahasiswa-mahasiswa juga jarang ke IAI yang saya tahu ya. Terus kayak biasanya kan juga kalau kerja kan ada yang kayak certified certified gitu kan. Nah, itu alangkah lebih baiknya juga kalau misalnya ada beberapa yang ngasih program gitu ke universitas buat kerjasama. Jadi nggak mesti selalu gratis, cuman ada kalanya bisa digratisin gitu, lebih baik. Jadi kita yang mahasiswa yang belum berpenghasilan ini juga lebih enak gitu kalau mau certified kan kalau udah lulus udah ada pegangan gitu. Subsidi kayak gitu bantu banget sebenarnya. Iya Iya benar benar. sekali. Jadi berarti di sini konteksnya subsidinya itu masih perlu ditambahin ya, teman-teman. Ya sih untuk sertifikasi itu selama ini juga masih bayar sih. Siapa tahu aja mungkin ada benefit lain gitu yang nantinya mungkin bisa gratis atau gimana. Iya benar-benar. Nah, ini masih ada yang mau menambahkan atau kita lanjut aja? Dari saya lanjut aja. Selanjutnya, apakah harga, tarif, atau biaya yang selama ini dikeluarkan itu memberatkan atau malah terkesan mencari laba? Next. Biaya yang dikeluarkan itu untuk anggota IAI ada dua ya. Yang pertama ada biaya pendaftaran di awal dan juga biaya iuran tahunan. Nah, biaya uang pangkal ini yang dikeluarkan oleh anggota utama dan juga anggota media sebesar 500.000. Dua-duanya sama seperti slide-slide sebelumnya. Sedangkan anggota muda cuma bayar iuran tahunan. Nah, menurut kalian dengan biaya yang dikeluarkan gitu, biaya pendaftaran di awal dan juga biaya iuran ini worth it gak sih? Terus habis itu kemahalan gak atau enggak IAI cuman kayak orientasinya bisnis doang gitu atau emang worth it gitu. Kalau menurut saya sendiri sih kan dari IAI sendiri kan selain biaya yang udah dikeluarkan ini kan tentunya kan ngasih benefit gitu. Di slide sebelumnya juga udah dijelasin benefitnya itu ada banyak gitu kan. Misalkan kayak kita dapat kartu anggota gitu, kartu anggotanya itu juga bermanfaat untuk eh, penunjang aktivitas kita sehari-hari gitu, misalkan berangkat kantor untuk naik KRL atau busway, Transjakarta atau Trans Jogja gitu, MRT gitu gitu, terus atau enggak bayar e-tol gitu. Nah terus habis itu juga selain itu ada ini juga nambah jaringan gitu, jaringan bisnis kita, rekan partner dan lain sebagainya itu kan juga bermanfaat bagi karir bisnis kita ke depannya dan juga eh, kita tuh dapat benefitnya dapat akun email gitu dengan domain akuntan Indonesia. Nah, itu tuh bisa akses kayak Google Drive, Google Teams gitu-gitu. Terus habis itu juga kita tuh dapat dapat pastinya dapat ilmu dan juga akses-akses ke berbagai kayak referensi buku gitu, misalkan kayak SAK online gitu kan. Walaupun SAK itu ada yang buku ya, tapi kan itu kan mahal gitu, harganya tuh mahal. Kalau nggak salah tuh mungkin bisa di atas 500 atau mungkin jutaan ya, karena itu tuh mahal dan juga biasanya tuh yang akses itu tuh cuman ya khusus akuntan publik aja, maksudnya akuntan orang-orang lain tuh nggak beli gitu, yang bukan akuntan biasanya nggak beli, makanya mungkin dari segi harga juga mahal juga dan juga dari riset juga ya, kan itu kan SAK-nya itu kan dilakukan melalui riset. Nah, katanya tuh riset yang dilakukan oleh IAI ini tuh eh, apa tuh anggota-anggotanya itu dia volunteer gitu, nggak digaji. Seperti yang kayak kita tahu di sebelumnya kan subsidinya kan kurang. Nah, mungkin aja tuh dari volunteernya ini tuh juga dikasih budgetnya juga terbatas, makanya juga
untuk biaya riset dan juga dan lain-lain itu mahal. Belum lagi kita bayar royalti ke IASB gitu. Nah itu tuh menurut saya sih worth it banget dengan kita udah daftar jadi anggota IAI, kita bisa akses SAK online dan juga dapat fitur-fitur lainnya. Kalau menurut yang lain gimana? Ya kalau menurut saya sendiri juga udah worth it banget ya, soalnya kalau misalkan beli bukunya aja tuh udah mahal banget tuh, udah jutaan. Nah kalau misalkan di daftar anggota juga, kalau misalkan kita daftar anggotanya muda cuma bayar iuran tahunan doang terus udah dapat apa e-book-e-booknya gitu ya, itu juga termasuk murah ya. Terus juga kalau mau ikut apa sih semacam ituannya apa kayak sertifnya juga kan, dapat potongan gitu nggak sih kalau udah di keanggotaan tuh? Kalau yang saya lihat ini ya kurang tahu juga sih dapat potongan apa enggak, tapi di sini dikasih tahunya di sosial medianya dikasih tahu kalau misalnya kita jadi anggota utama, kita tuh udah langsung menyandang status certified accountant gitu. Jadi nggak tahu itu emang udah sama biaya awalnya atau dapat potongan, kurang tahu juga. Terus udah ada apa ya, udah ada izin buat ngediriin kantor jasa akuntan juga, sama bisa daftar jadi profesional Asian akuntan juga. Terus bisa masang logo CA Indonesia sama CAW Network di kantor akuntannya. Jadi emang udah worth it banget sih. Cuman saya masih bingung gitu. Kenapa kayak kita ini kan yang calon-calon akuntan gitu. eh, Gak semuanya ikut IAI gitu. Maksudnya entah apa ya, keinginan untuk hasrat untuk ikut IAI itu masih kurang. Saya kurang tahu tuh kenapa, karena apa, karena biaya atau karena persyaratan gitu. Kalau misalnya dibilang biaya kan udah worth it banget kan gitu. Kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak kenapa? Mungkin sama yang seperti kita bahas sebelumnya ya, terkait sosialisasinya yang masih kurang gitu. Kemudian kan juga ada organisasi yang lain juga selain IAI gitu. Mungkin sosialisasinya yang kurang. Oh iya, benar juga sih. Mungkin beberapa orang juga spesialisasinya nggak cuma mau menjadi akuntan publik ya, bisa jadi kayak mau lebih ke konsultan pajak gitu ya. Makanya maksudnya kayak terbagi gitu, nggak semua ke IAI. Iya benar. Biasanya kalau misalkan akuntan tuh biasanya kan yang agak apa ya, yang dicari-cari itu biasanya tentang SAK gitu kan. Nah itu tuh kalau saya baca-baca tuh katanya tuh ada tuh di negara misalkan kayak di Australia gitu, dia tuh akses-akses kayak SAK-nya itu gratis gitu untuk publik karena dia tuh dibiayain juga sama pemerintah gitu loh. Nah menurut kalian tuh kayak ini perlu gak sih Indonesia kayak gini juga gitu loh. Atau ya udah kita kayak gini aja nggak apa-apa gitu, bayar atau enggak akses untuk SAK-nya terbatas gitu kan. Soalnya kan SAK ini kan lumayan penting ya, penting banget gitu, suatu hal yang penting buat akuntan-akuntan Indonesia gitu. Menurut kalian gimana, apakah kayak gini aja atau misalkan kok harus dapat perhatian lebih dari pemerintah untuk supaya SAK ini bisa diakses publik gitu, bebas? Ya benar juga ya, saya juga bingung kenapa harus jadi anggota IAI ya. Apa ada unsur tetap mencari labanya meskipun nggak banyak-banyak banget. Soalnya benar juga kayak kita aja sebagai mahasiswa kan butuh gitu SAK. Tapi karena keterbatasan akses jadi nggak bisa gitu. Kira-kira teman-teman ada yang mau nambahin juga nggak? Perlu nggak kira-kira tuh kayak gitu? Mendingan gratis gitu, free, atau tetap diginin aja jalanin kayak gini? Harus jadi anggota. Menurut saya free sih.
Menurut saya free, karena untuk mengembangkan kompetensi yang ada aja. Berarti gini, berarti kesimpulannya tuh sebenarnya ini worth it, biayanya ini worth it. Tapi tetap ada unsur mencari labanya ya teman-teman, meskipun sedikit. Karena kenapa yang negara lain bisa gratis, kita enggak gitu, ya kan? Iya benar juga sih. Kalau misalkan Iya, eh, mungkin akses ke SAK ini mungkin jadi sesuatu hal yang ini ya penting banget besar gitu. Kayak benefitnya tuh besar banget gitu. Makanya kayak mungkin diunggul-unggulkan. Mungkin kalau misalkan SAK-nya gratis,